Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Ustazah Latifah dalam video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia dengan referensi IPS. Anak-anak sudah siap? Silahkan disiapkan buku IPS-nya halaman 23. Solihah, kemarin kita sudah membahas tentang lingkungan alam dan buatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pelestarian lingkungan alam dan buatan. Solihah, lingkungan alam dan buatan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan alam seperti hutan bakau bermanfaat untuk menahan ombak atau mencegah abrasi. Lingkungan buatan seperti pemukiman bermanfaat agar dapat hidup dengan nyaman. Solihah, manusia hidup dan melakukan kegiatan di dalam lingkungan. Oleh sebab itu, memelihara dan melestarikan lingkungan sangat penting dilakukan. Banyak manfaat yang didapatkan dari pelestarian lingkungan. Lingkungan yang lestari akan memberikan kenyamanan serta udara segar dan pemandangan yang indah. Lingkungan yang terpelihara akan menjauhkan kita dari penyakit. Lingkungan akan rusak apabila tidak dijaga dan dilestarikan. Kerusakan lingkungan tentu berakibat buruk bagi manusia. Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan penyakit serta bencana alam seperti banjir. Melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Setiap orang wajib bekerja sama dalam melestarikan dan memelihara lingkungan. Manfaat memelihara lingkungan alam. Alam menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Alam menyediakan air, tanah, dan udara. Alam membuat manusia, tanaman, dan hewan dapat bertahan hidup. Melestarikan lingkungan alam sangatlah penting. Air dari danau, sungai, mata air, dan laut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Bisa untuk mandi, minum, memasak, dan mengairi pertanian. Tanah digunakan untuk menanam tanaman. Tanaman menghasilkan oksigen di udara untuk kita hirup. Udara yang bersih membuat manusia menjadi sehat. Hewan dan tumbuhan juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, sayuran untuk dikonsumsi, kuda untuk alat transportasi, dan sapi untuk diternakkan. Nah, melestarikan lingkungan alam bermanfaat untuk kita dan untuk generasi mendatang. Manfaat memelihara lingkungan buatan. Lingkungan buatan digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Akibatnya, lingkungan buatan umumnya lebih cepat rusak dibandingkan lingkungan alam. Rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat di sekitarmu termasuk lingkungan buatan. Lingkungan buatan juga perlu dijaga dan dipelihara agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Semua orang harus saling membantu dalam menjaga lingkungan. Misalnya di lingkungan rumah kita, pemeliharaan rumah harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu maupun anak. Pemeliharaan sekolah yang di sekolah misalnya dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, Pak Bon, pegawai-pegawai maupun murid-murid. Nah, jika setiap orang ikut memelihara lingkungan, semua orang akan merasakan manfaatnya. Lingkungan akan menjadi bersih dan indah. Keindahan dan kenyamanan adalah dambaan setiap orang. Selain itu, lingkungan yang bersih akan menghindarkan kita dari penyakit. Nah, yang berikutnya adalah akibat tidak melestarikan lingkungan alam.
Manusia harus melestarikan lingkungan alam. Jika tidak, lingkungan akan menjadi rusak. Lingkungan akan mudah terkena bencana, contohnya banjir dan tanah longsor. Banjir adalah peristiwa menggenangnya air di daratan dalam jumlah yang besar. Banjir dapat terjadi karena hujan yang sangat deras. Bisa juga karena aliran sungai yang terhambat. Membuang sampah di sungai akan membuat aliran sungai terhambat. Jika banjir terjadi, banyak orang yang akan menderita. Bencana selain banjir apalagi? Nah, tanah longsor. Tanah longsor apa ya? Tanah longsor adalah jatuhnya gumpalan besar tanah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tanah longsor dapat terjadi jika tanah tidak ditanami oleh tumbuhan. Penebangan hutan yang berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi gundul. Akibatnya akan terjadi tanah longsor. Nah, solih-solihah, kerusakan lingkungan alam juga dapat menyebabkan tanaman dan hewan menjadi langka, bahkan punah. Mereka kehilangan tempat tinggal dan tempat mencari makan. Harimau Sumatera adalah contoh hewan khas Indonesia yang sudah langka dan harus dilindungi. Jika kita tidak melindunginya, generasi mendatang tidak dapat melihat harimau Sumatera. Karena itu, menjaga kelestarian alam menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, solih-solihah, jika tadi akibat tidak melestarikan lingkungan alam, sekarang kita akan bahas tentang akibat tidak melestarikan lingkungan buatan. Seperti halnya lingkungan alam, lingkungan buatan pun harus dipelihara dan dijaga. Lingkungan yang tidak dijaga akan menjadi kotor, rusak, dan tercemar. Lingkungan seperti ini membawa bibit penyakit. Manusia yang menempati lingkungan tersebut akan mudah terserang penyakit. Lingkungan buatan manusia akan menghasilkan buangan limbah. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah akan mencemari lingkungan. Limbah akan menimbulkan bau tidak sedap. Penyakit juga akan timbul jika manusia menggunakan air, tanah, atau udara yang sudah tercemar limbah. Solih-solihah, asap kendaraan bermotor juga dapat mencemari udara. Akibatnya, udara menjadi tidak sehat untuk dihirup. Jika kita membuang sampah sembarangan, lingkungan akan menjadi kotor. Jika kita tidak membersihkan lingkungan, maka lingkungan akan menjadi rusak. Lingkungan yang kotor dan rusak tentu tidak nyaman untuk ditinggali. Nah, solih-solihah, sampai di sini dulu. Kita sudah tahu nggih apa akibat dari tidak melestarikan lingkungan. Jika lingkungan dijaga bersih, maka kita akan nyaman tinggal di dalamnya. Sedangkan jika lingkungannya kotor, rusak, maka kita tidak nyaman, bahkan kita akan celaka ketika kita membiarkan kerusakan itu. Solih-solihah, untuk tugas hari ini, jawablah pertanyaan ini saja. Yang pertama, sebutkan bencana alam yang terjadi akibat kerusakan lingkungan. Nah, itu saja. Nanti ditulis pertanyaannya dan ditulis jawabannya di buku tulis. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, tuntas sudah pembelajaran kita hari ini. Dikerjakan nggih, tugasnya cuma sedikit dan jangan ditunda-tunda agar segera terlaksana tugasnya. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf dari ustazah. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.